Polda Metro Jaya hari ini kembali merilis kasus pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Dalam beberapa hari terakhir, Polda Metro Jaya menggerebek 5 lokasi pinjol ilegal. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 13 orang ditetapkan menjadi tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut, sejauh ini terdapat 105 aplikasi peminjaman online ilegal yang sudah didalami oleh kepolisian. Berhasil kita lakukan penggerebekan menyangkut masalah kejahatan fintech ilegal atau pinjaman online ilegal ini. Ini ada 13 orang tersangka yang kita amankan, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Yang pertama adalah yang di Ruko Kelapa Gading, Bukit Indah ini ada 4 orang tersangka. Guna menjalankan aksi pinjaman online ilegal ini, para pelaku membekali diri mereka dengan sejumlah alat yang tergolong canggih. Di antaranya adalah laptop serta perangkat Wi-Fi-nya, juga yang tak kalah penting alat yang disebut sebagai modem pool. Alat ini lalu diisi dengan ribuan kartu SIM telepon seluler. Salah seorang tersangka berinisial AY yang berperan sebagai operator SMS blasting membeberkan, dengan peralatan yang ada, pelaku bisa menyebar pesan singkat hingga ke 150.000 nomor ponsel. Isi pesannya, tagihan kepada nasabah. Kepada Kompas TV, AY mengaku semua alat hingga konten pesan berisi penagihan sudah disediakan atasan mereka. Tak jarang, pesan yang disebar ke pengguna pinjol ilegal bernada ancaman. Setiap hari paling kita mengganti kartu yang sudah diaktifasi oleh si bos, yang sudah dikirim dari si bos, kita berikan di kartu, terus kita masuk ke aplikasi yang dari si bos, tinggal pencet on atau play, udah langsung jalan. Kartu-kartu atau SIM card tersebut dari mana didapatkan? Apakah Mas mengetahui? Saya tidak tahu, itu dikirim dari atasan. Dan jadi tugas Mas adalah untuk mengirimkan pesan-pesan tersebut kepada para nasabah, betul? Betul. Apakah Mas mengetahui pesan-pesan yang dikirimkan dari atasan kepada Mas yang kemudian akan dikirimkan kepada nasabah? Mengetahui. Boleh saya tahu isinya dari pesan-pesan tersebut, apakah berupa ancaman atau kata-kata kasar, seperti apa? Ada ancaman, ya, ancaman seperti ancaman pinjaman Anda segera jatuh tempo, sekarang dibayar, ntar ada kata-kata kasar gitu. Modus penagihan yang kerap melibatkan teror dan ancaman dari para debt collector membuat korban pinjol ilegal merana. Seperti yang dialami pasangan suami istri asal Kabupaten Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari yang awalnya hanya meminjam sebesar 2 juta rupiah ke satu aplikasi pinjol, dalam tempo 3 bulan utang pasangan tersebut membengkak jadi puluhan juta rupiah. Akibatnya, sang istri VN yang pertama kali mengajukan utang dihadapkan dengan beragam penagihan dari para debt collector. Mulai dari teror kata-kata kasar melalui pesan singkat dan telepon, hingga dipermalukan dengan foto pribadi milik VN yang entah didapat dari mana. Dalam wawancara ini, kami menyamarkan gambar dan suara untuk menjaga identitas korban. Pengakuan dari istri peminjaman awal hanya untuk keperluan pribadi sebanyak 2 juta rupiah. Dan dari awal pun istri juga terkejut meminjam di tulisannya 2 juta tetapi yang cair hanya 1,2 juta. Tentunya untuk bantuan. Dalam hal ini bukan kami meminta bantuan untuk kekayaan dan lain sebagainya, tetapi untuk mengatasi musibah yang kami alami. Tak mengherankan jika banyak korban pinjol ilegal yang sulit melunasi utang. Pasalnya, bunga yang diterapkan pinjol ilegal ke nasabah adalah bunga per hari, mulai dari 4 hingga 10% per hari. Akibatnya, nasabah harus membayar tagihan pinjaman beserta bunga dengan nilai yang fantastis, berkali-kali lipat dari pinjaman awal. Pasar daripada pinjol ini adalah sangat kecil ya, mikro. Jadi ada yang 2 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi bunganya yang memang sangat fantastis. Dihitung per hari. Saya masih klarifikasi nih, ada yang 4%, ada yang 10%, tergantung dari kesepakatan mereka gitu. Ilustrasi, satu korban yang meminjam 5 juta, itu dalam waktu 1 bulan harus mengembalikan kurang lebih 80 juta.
Selain penegakan hukum, literasi keuangan juga patut digalakan agar tak ada lagi warga yang tergiur dengan tawaran tak masuk akal demi mendapat uang sekejap mata. Tim Liputan Kompas TV.